أمرت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanifidin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita kembali mengingatkan dan kita mengajak untuk senantiasa kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga alhamdulillah di malam yang penuh dengan kebaikan ini kembali Allah mengumpulkan kita semua dalam rangka kita untuk sama-sama mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Yang kita tahu bahwa menghadap kepada Allah perlu bekal yang banyak dan tidak ada bekal yang lebih bermanfaat daripada ketakwaan. Makanya Allah berfirman dalam ayatnya, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Maka berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Ya, ketakwaan kepada Allah itu satu-satunya bekal yang akan bermanfaat untuk kita di hari kiamat kelak. Dan ternyata seorang tidak akan mungkin bisa bertakwa kepada Allah kecuali dengan ilmu. Ya, karena takwa itu diterangkan oleh para ulama seperti Talaq bin Habib, beliau hidup di masa tabi'in, ketika mendefinisikan apa itu takwa, beliau mengatakan at-taqwa anta mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah
takhafu iqabah. Beliau mengatakan takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nur, di atas ilmu dari Allah. Jadi menjalankan ketaatan tidak ngasal, tidak yang penting, tapi apa? Ketaatan yang dibangun di atas ilmu. Ya, karena tidak mungkin tidak tergambar ada orang dia ingin berbuat kebaikan tapi nggak punya ilmu. Makanya yang terjadi apa? Yang terjadi sia-sia. Seperti seorang misalkan ya, dia semangat beramal kebaikan, tapi apa? Tidak dibangun atas ilmu. Dia sholat misalkan ya, sholat subuh, ini kok tanggung banget, cuma 2, nggak puas. Sudahlah, besok subuhnya 5 rakaat, kan lebih banyak lebih baik, gitu ya. Gak mesti, tidak semua lebih banyak lebih baik. Apa mungkin ada mazhab membenarkan sholat subuh 5 rakaat? Saya yakin mazhab manapun akan mengatakan itu adalah amalan yang tertolak. Kenapa dia? Dia beramal tanpa ilmu. Ya, dia beramal tanpa ilmu. Contoh lagi, ada seorang dia berpuasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan ini repot amat ya, sebulan full. Alah, sekarang saya punya inisiatif lah, dibagi kalau biar ringan gitu kan. Berdalil inna hadzal yusrun, agama itu mudah gitu ya. Makanya bulan Syawal nanti Ramadan 10 hari. Syawal 10 hari. Nanti sebelumnya apa? Bulan Sya'ban 10 hari. Kan enak kan? Tuh, 10 hari. Lulus kan sebulan? Iya. Kira-kira Allah terima apa tidak? Tidak. Ya, karena puasa itu ayyamum ma'dudat. Ya, atau ayyamum ma'lumat ya. Di hari-hari yang ditentukan itu. Enggak sembarang hari. Gitu ya. Makanya menjalankan ketaatan perlu ilmu. Dan yang kedua, bertakwa itu meninggalkan kemaksiatan, wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah. Dan takwa itu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah pun dengan ilmu dari Allah. Tidak asal meninggalkan larangan, tidak asal meninggalkan kemaksiatan. Makanya dulu di zaman Nabi ada 3 orang semangat sekali datang kepada salah satu istri Nabi menanyakan tentang ibadah beliau. Diterangkan Rasul kalau malam seperti ini, siang seperti ini. 3 orang ini, Rasul saja sudah dijamin surga untuknya, pasti diampuni dosa-dosanya. Tapi semangatnya seperti itu dalam ibadah. Lah kita, banyak dosa, nggak punya jaminan. Akhirnya satu mengatakan, demi Allah, saya akan sholat malam, sepanjang malam, nggak pernah tidur. Mantap kan? Mantap. Yang kedua, saya akan puasa setiap hari, nggak pernah berbuka. Mantap, mantap surantap. Yang ketiga, saya ibadah terus dan tidak menikahi wanita. Kenapa? Nikah itu ganggu ibadah. Harusnya ibadah malam, pengantin baru. Nah itu ya. 3 orang luar biasa. Rasul mendengar ucapan ini. Rasul kemudian menemui orang ini. Apakah kalian yang mengucapkan ini dan ini? Iya Rasul. Rasul mengatakan, ya, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku usolli wa anam. Aku sholat malam, juga aku tidur. Ya. Asum wa uftir. Aku berpuasa, juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi para wanita. Maka Rasul menutup hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan termasuk bagian dari golongan kami. Itu celaan atau pujian? Celaan. Coba ya, orang yang dia pengen beribadah tapi apa? Tidak dengan ilmu. Pengennya Pak melebihi dengan Nabi. Maka di dalam urusan ibadah itu bukan bagaimana kita melebihi Nabi, tapi bagaimana kita mencocoki Nabi. Itu saja. Makanya ketaatan itu menyamai Nabi, mirip dengan Nabi, bukan melebihi Nabi. Gitu ya, Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, maka belajar ilmu itu penting sekali. Ya, bahkan tadi dikatakan tidak akan mungkin seorang bisa bertakwa tanpa dengan ilmu. Karena takwa itu harus dengan ilmu. Sehingga apa? Amalan yang sedikit itu bisa bermanfaat dengan ilmu. Sampai para ulama mengatakan bahwa
tidurnya orang berilmu, kan ini Syekhul Islam mengatakan, tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak berilmu. Kenapa, Pak? Orang kalau punya ilmu, dia mau tidur baca doa. Dia luruskan niat bahwa saya tidur ini kenapa? Satu, untuk menjaga nikmat berupa sehat, berupa badan ini. Kalau nggak tidur bisa ngedrop sakit, dengan jaga sebagai bentuk syukur kepada Allah. Saya tidur kenapa? Besok subuhan biar nggak telat. Coba. Maka sepanjang malam dia tidur dinilai ibadah. Ya kan? Tidurnya ibadah. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, coba sekarang sholat malam, sholatnya ngadap ke timur, Pak. Sengaja lah, bosan sekali-kali cari suasana, sholatnya marap ngitan gitu. Coba kira-kira Allah terima, Pak? Nggak terima kan gitu. Coba dia semangat kan, cuman apa, ibadahnya tidak pakai ilmu. Orang Jawa bilang musproh itu sudah nggak ada manfaatnya sudah kan. Masya Allah, dia capek ya, harusnya tidur mimpi ketemu Pak Jokowi kan gitu. Dia sholat malam, ya Allah nggak dapat pahala, malah dosa dia kan. Coba kan. Maka tidurnya orang berilmu itu Masya Allah lebih baik daripada sholat malamnya orang yang tidak punya ilmu. Masya Allah. Itu semua, Pak, ilmu yang menentukan. Ya, Masya Allah. Nah, itu ilmu itu apa? Gitu ya. Maka para ulama mengatakan al ilmu ma'rifatul huda bidalilih. Ilmu itu adalah kita mengenal petunjuk, mengenal kebenaran dengan dalil-dalilnya. Dalil itu mungkin Al-Quran, mungkin hadis Nabi SAW. Harus kita gali di situ. Makanya kalau kita ngaji, yaitu kita mencari petunjuk, mencari ilmu, cari pengajian yang tidak lepas dari ini. Al-Quran dibacakan, hadis Nabi dibacakan. Nah itu. Sudah. Gitu ya, itu ilmu. Karena tadi ilmu itu kata para ulama, ma'rifatul huda bidalil, mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya. Gak harus hafal. Kalau hafal itu Masya Allah luar biasa. Tapi minimalnya kita beribadah pernah dengar Rasul seperti ini, Allah mengajarkan seperti itu, udah beres. Sehingga nanti di hari kiamat, karena Allah akan menanyakan semua yang kita berbuat. Makanya di hari kiamat kita akan orang paling ringan. Kenapa kamu sholat subuh 2 rakaat? Ya Allah, karena Rasulmu mengajarkan kepada kami demikian. Insya Allah kan? Iya. Karena aku pernah mendengar ayatmu, Al-Quranmu mengatakan apa? Agar kita sholat. Luar biasa kan? Ringan Bapak sekalian. Orang yang belajar ilmu itu ringan. Ketika apa? Pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Nah, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dan insyaallah kita akan masuk pasal berikutnya, yaitu faslun al-imanu qaulun wa amalun. Bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini adalah kesimpulan akidah Ahlus Sunnah. Ini adalah apa? Kesimpulan akidah Ahlus Sunnah. Jadi iman itu adalah bentuknya ucapan dan bentuknya amalan. Maksudnya apa? Termasuk di dalam keimanan itu ucapan. Seperti apa ucapan? Seorang yang mengucapkan syahadat, ya, seorang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, itu bagian dari iman. Dan juga apa? Dan juga amal. Ya, kenapa kok penulis kitab tidak menyebutkan keyakinan dalam hati? Kenapa? Seluruh manusia yang ada itu apa namanya? Sebentar. Jadi itu ucapannya. Ucapan itu apa tadi? Ucapan. Yang kedua amal. Amal itu ada amalan hati dan ada amalan anggota perbuatan. Maka mencakup di situ. Ya, mencakup di situ. Jadi iman itu ucapan dan perbuatan. Ada perbuatan anggota fisik, ada perbuatan hati. Ibnu Qudamah mengatakan, wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah atau bil isyani. Iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini pegang betul-betul.
Kenapa? Ini adalah definisi iman menurut ahlu sunnah dari zaman ke zaman. Maka yang berpendapat seperti ini, berpendapat iman adalah ucapan, dengan lisan, amalan dengan anggota perbuatan, keyakinan dalam hati, bisa naik, bisa turun. Ini adalah apa? Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Ishaq Ibn Rahuyah, dan juga Ahlul Hadis. Ini Pak, ini berarti apa? Definisi iman yang disepakati para imam yang tiga. Bagaimana Abu Hanifah? Berbeda sendiri nanti Pak. Ya, kalau imam yang tiga, Malik, Syafi'i, dan Ahmad sama. Iman itu seperti ini, cakupannya. Ada sifatnya lisan, ya, kemudian perbuatan dan keyakinan dalam hati. Makanya seorang yang dia tadinya non muslim, bagaimana agar dia masuk Islam? Yang pertama harus dengan lisan. Dia mengikrarkan, mengucapkan kalimat syahadat. Tidak cukup meyakini dalam hati. Tidak cukup. Sebagaimana Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Rasul, ya. Itu orang yang banyak sekali membantu Nabi, melindungi Nabi, banyak sekali. Dan Abu Thalib itu sudah berikrar dalam syairnya, ya, bahwa agama yang dibawa Muhammad itu adalah dinun hakun, agama yang benar. Perhatikan, tapi sampai matinya belum mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Bahkan ketika Abu Thalib sakit menjelang kematiannya, Rasul datang ke kediaman Abu Thalib. Ya, ternyata di samping Abu Thalib sudah ada dua kembang musyrikin, Abu Jahal dan siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasul mengatakan, ya ami qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bi'indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Perhatikan, ternyata Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah menimbali. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan membenci dan meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Abu Thalib diam lagi. Rasul ulangi lagi. Wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah. Abu Jahal ulangi lagi. Sampai berkali-kali, akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasul sangat bersedih saat itu. Sampai beliau kelihatan pada wajahnya. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguh engkau ya Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Namun Allah akan berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan, Abu Thalib mati dalam musyrik. Cuman Abu Thalib ini satu-satunya manusia kafir yang mendapatkan syafaat khususnya Nabi, yaitu diringankan siksanya. Abu Thalib kekal di neraka, cuman diringankan siksanya. Apa ringan? Yang diringankan itu siksanya, yang Rasul mengatakan bahwa seringan-ringannya siksa di neraka, orang yang dia berjalan di atas terumpah sendal dari api neraka yang mendidih otaknya. Itu kekalnya Abu Thalib di dalam neraka. Kenapa? Karena imannya hanya dalam hati, tidak mengucapkan dalam lisan. Ini. Kemudian yang kedua, bahwa iman cakupannya dengan amal perbuatan. Makanya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman mereka. Maksudnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan salat mereka. Ini ayat ini berkaitan dengan perpindahan kiblat. Dulu kaum muslimin salat kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Kemudian di tengah-tengah Rasul salat, ini Allah perintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, kan orang bertanya-tanya, sekarang bagaimana salat kita selama ini? Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanikum, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kalian. Apa iman kalian? Salat kalian selama ini. Perhatikan. Jadi Allah menamakan menamakan salat sebagai iman. Salat adalah anggota perbuatan. Dan ini adalah bagian dari keimanan, beramal. Makanya kata para ulama, andaikan ada seorang non-muslim, kemudian dia mengucapkan syahadat dengan lisannya,
tetapi sepanjang hidupnya nggak pernah sholat. Kecuali sekali pas baru masuk Islam, Idul Fitri. Selama hidupnya nggak pernah puasa. Kecuali menghormati orang yang buka bareng, ikut buka bersama gitu ya. Apa dia muslim? Bukan muslim. Kenapa? Yang namanya keimanan itu harus dibuktikan dengan amalan. Makanya Al-Imam Hasan Basri belum mengatakan, al-imanu syai'un waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu adalah sesuatu yang tertancap kuat dalam hati, kemudian dibuktikan, dibenarkan dengan anggota berbuat. Itu iman. Maka tidak bisa seorang itu beriman cuma lisan saja. Ini yang kedua. Itu apa? Beriman dengan anggota perbuatan. Yang ketiga, wa'aqdun bil jinan. Dia meyakini dalam hati. Ini yang membedakan antara muslim dengan munafik. Kalau orang munafik itu kata para ulama, yudhirul iman wa yubtinul kufur. Mereka menampakkan keimanan, tapi apa? Menyembunyikan kekafiran. Bukan muslim mereka, munafik. Bahkan munafik seperti ini, Allah mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik model seperti ini berada di kerak, di dasarnya api neraka. Kenapa? Dia menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, tapi apa? Ternyata dalam hatinya menyimpan kekafiran dan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Itu makanya harus ya lisan mengucapkan syahadat, ya, kemudian anggota badan mengamalkan amal-amal soleh, kemudian apa? Hati pun meyakini. Kemudian kata penulis kitab, iman itu yazidu bil ta'ah, bisa bertambah dengan ketaatan. Ya, jadi orang kalau mereka semakin banyak beramal soleh, maka meningkat, bertambah apa? Keimanannya. Nanti disebutkan dalil-dalilnya. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran 173, Allah berfirman, fazadahum imana, maka bertambahlah iman mereka. Ya, maka bertambahlah iman mereka. Jadi ini ayat ini adalah menjelaskan apa? Tentang orang-orang munafik saat itu. Mereka menakut-nakuti orang beriman. Mereka mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Perhatikan ya. Jadi orang-orang munafik nakut-nakuti orang beriman tuh di luar sana, di luar kota Madinah. Orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, mereka sudah berkoalisi untuk apa? Menggempur kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Apakah Rasul orang beriman takut? Tidak. Mereka apa? Kemudian fazadahum imana, maka bertambahlah iman mereka. Dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kita menyandarkan segala urusan kami. Insyaallah ya, orang beriman. Maka bertambah iman mereka. Coba, dalam kondisi yang mencekam justru malah bertambah iman mereka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Fatah ayat keempat, liyasdadu imanan ma'imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman-iman yang lainnya. Perhatikan ya, ini menunjukkan apa? Iman itu bertambah. Nah ini. Kemudian, jadi Bapak sekalian, jadi ini adalah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Itu ya, jadi Ahlus Sunnah itu kita di zaman manapun, di negeri manapun, ini akidah mereka sama. Ini yang kata Al-Imam As-Sun'ani, ini menunjukkan apa? Ini hanya ada pada Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, walaupun mereka belum pernah ketemu. Ya, begitu mereka berbicara masalah akidah semua sama. Di negeri manapun, di zaman manapun. Kan gitu ya, Masya Allah ini. Itu apa? Tidak pernah ada perbedaan sama sekali. Maka ini coba. Akidahnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Auza'i. Seperti ini. Seperti Ibnu Qudamah sampaikan. Dan makanya nanti insya Allah ya, kita akan membuka kitab-kitab yang lain. Nanti semua ulama yang berbicara masalah iman sama seperti itu. Gitu ya. Makanya Masya Allah ini. Nggak ada perbedaan. Luar biasa. Kemudian dalil-dalil yang dibagi penulis kitab, beliau mengatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita artikan dulu.
Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuknya. Berarti kan bahwa Allah tidak sekedar perintahkan ibadah, tidak sekedar itu, tapi ibadah dengan ikhlas. Yang pertama. Kemudian hunafa'a, yaitu agama yang lurus. Wa yuqimus salata, dan mereka menunaikan salat, ya, wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat. Apa kata Allah? Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Bagaimana sisi pendalilan ayat ini? Jadi Allah menjelaskan tentang ikhlas, tentang menunaikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Itu bagian dari agama. Ya, bagian dari agama. Apa agama itu? Jadi para ulama ketika menjelaskan apa itu agama, agama ya iman. Gitu ya. Iman ya agama gitu loh. Jadi ini para ulama salaf soleh yang dulu, jadi mereka mengatakan bahwa agama itu adalah iman. Iman itu adalah agama, gitu. Gitu ya. Ini sisi pendalilan dari ayat ini. Jadi Syekh mengatakan wa dalilu ala anna hadza huwa iman, qaulu ta'ala tadi faja'al ikhlas was salat waz zakat minad din. Maka Allah menjadikan ikhlas, salat dan zakat bagian dari agama. Gitu ya. Maka Ibnu Qudamah mengatakan faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu minad din. Allah menjadikan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan hati untuknya, menegakkan salat, menunaikan zakat, semua itu adalah bagian dari agama. Ya, jadi apa? Bagian dari iman. Itu salat itu apa? Ucapan lisan dan anggota perbuatan masuk di situ. Nah itu. Kemudian waqala Rasulullah SAW, dan juga Rasul bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Perhatikan, iman memiliki 70 lebih. Bid'un itu hitungan antara 3 sampai 9. Jadi 73, 74 sampai 79. Gitu ya, Rasul mengatakan iman itu memiliki 70 lebih cabang. A'laha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah syahadat la ilaha illallah. Coba ini perhatikan. Makanya kalau kita belajar tentang kalimat la ilaha illallah itu apa? Kita belajar kalimat dalam Islam yang paling tinggi. Cabang keimanan yang paling tinggi. Yang kapan kalau cabang ini terbatalkan, gugur semua bangunan iman. Perhatikan, kalau yang diguguran adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan apa pengguguran kalimat ini? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gugur keimanan semua. Kemudian wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada batu, ada sampah, ada tali, gitu ya, ada duri, singkirkan. Itu bagian dari iman. Nah, teman-teman sekalian, sisi pendalilan ayat hadis ini bahwa iman iman itu di situ dikatakan apa? Yang pertama adalah syahadat. Dalam riwayat lain dikatakan yaitu fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti apa? Iman itu ucapan. Itu paling tinggi. Yang paling rendah apa? Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu apa? Perbuatan. Ini menunjukkan perbuatan amalan bagian daripada dari iman. Perhatikan ini. Harus pahami baik-baik ini. Gitu ya. Dari situ. Ya, kita sholat, kita zakat, kita membantu orang. Itu akan apa? Akan menambahkan kadar keimanan. Gitu ya. Perhatikan. Jadi di sini teman-teman sekalian. Jadi iman ada semua di sini. Ada ucapan la ilaha illallah. Kemudian apa? Anggota perbuatan. Dan dalam hadis yang lain ada tambahan wal haya'u minal iman. Dan rasa malu bagian dari iman. Malu itu di mana? Di hati kan? Maka lengkap. Hati, ucapan, perbuatan. Itu apa? Semua bagian daripada iman. Gitu Pak. Jadi perhatikan. Jadi iman itu Rasul mengatakan ada 70 lebih cabang. Jadi kalau misalkan seorang ini meninggalkan
cabang yang paling tinggi la ilaha illallah semua gugur. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah cabang-cabang selain la ilaha illallah, bagaimana? Itu tidak menggugurkan dari asalnya, dari pokoknya tidak, cuman mengurangi kesempurnaannya. Perhatikan ini. Nanti kenapa kok saya tekankan di sini? Nah, nanti bedanya dengan akidah Khawarij. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah itu bercabang-cabang berdasarkan hadis ini. Sampai 70 lebih cabang. Ya. Jadi ada di situ cabang iman itu menyingkirkan gangguan ya di jalan. Kemudian kita zakat, sholat, amar ma'ruf, kita sedekah, membantu orang, itu cabang-cabang. Yang andaikan cabang-cabang ini kita langgar, kita berbuat maksiat, bagaimana? Maka bangunan iman tetap ada. Cuman apa? Kadarnya yang berkurang. Gitu. Kalau Khawarij tidak. Mereka mengatakan bahwa iman itu cuma satu kesatuan. Kapan satu cabangnya gugur semua. Nah, itu beda sekali kan. Orang Khawarij itu kalau bahasa kita teroris sudah gampang lah. Gitu ya. Jadi mereka itu mau menganggap bahwa iman itu satu. Satu gugur semua. Gitu ya. Makanya gitu. Ini Bapak sekalian. Ahlus Sunnah tidak. Bahwa iman itu bercabang-cabang. Selama yang digugurkan bukan la ilaha illallah, bagaimana? Dia masih punya keimanan. Kemudian beliau mengatakan faja'alal qawla wal amala minal iman. Dan Rasul menjadikan ucapan dan amalan termasuk iman. Dan Allah mengatakan fazadathum imana, maka bertambah iman-iman mereka. Dan Allah berfirman liyazdadu imana, agar bertambah iman-iman mereka. Dan Rasulullah bersabda, ini dalil berikutnya ya, yakhruju minan nari, ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Di hari kiamat nanti kata beliau, yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka. Man qala, barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu burratin au khardalatin au dzarratin minal iman. Ya. Jadi hari kiamat kata Rasulullah akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Syaratnya apa? Belum dibatalkan, belum digugurkan. Dan di dalam hatinya itu ada misqalu burrah, itu seukuran biji yang paling kecil berupa keimanan. Ya, perhatikan. Jadi dari kiamat Bapak sekalian, Rasul menyebutkan innallaha idza arada ayyarhama abdan amaral malaika ayyukhriju man ya'budullah. Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan memberikan rahmat kepada hambanya di hari kiamat, di neraka itu, caranya gimana? Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan setiap orang yang pernah beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Dia sekecil apapun imannya, jadi dikeluarkan dari neraka. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Malaikat mengenal ini orang pernah beribadah kepada Allah. Maka disebutkan Rasul, yaitu dikenali dengan apa? Anggota sujud mereka. Karena anggota sujud kita ini, walaupun na'udzubillah masuk neraka, tidak akan terbakar dengan apa? Dengan api neraka. Anggota sujud kita, Masya Allah ya. Hanya kelihatan itu. Tuh, orang jidatnya nggak kebakar, lututnya nggak kebakar, telapak tangan nggak kebakar, ujungnya nggak kebakar. Kenapa? Pernah ibadah kepada Allah. Gitu ya. Nah ini. Jadi ini menunjukkan bahwa iman itu apa? Ada kalanya kecil gitu. Ada kalanya kecil. Gitu ya, Masya Allah. Maka beliau mengatakan faja'alahu mutafadilan, maka Rasul menjadikan iman itu bertingkat-tingkat. Nah, jadi Bapak sekalian, itu iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi ya, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota perbuatan. Nah, di sana ada, kalau Ibnu Abil Izz mengatakan bahwa ikhtalafa nasu fima yaqau alaihi ismul iman ikhtilafan katsira. Para manusia itu mereka berselisih tentang mendefinisikan iman. Beliau mengatakan yang pertama tadi, pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Auza'i, dan Ahlul Hadis tadi yang seperti dijelaskan di sini. Kemudian kata beliau ada di sana Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya pendapat, apa itu iman? Iqrarun bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Iman itu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati.
amal tidak masuk. Abu Hanifah. Makanya perhatikan ya, makanya zaman dahulu itu khilafnya di sini. Orang-orang Malikiyah, Syafi'iyah nggak mau sholat di belakang siapa? Abu Hanifah. Kenapa definisi imannya beda? Itu ya. Sekarang kenapa kok bisa berbeda? Jadi gini Bapak sekalian, dulu di zaman Al-Imam Abu Hanifah, ya, belum hidup, hadis itu belum tersebar seperti masa-masa berikutnya. Makanya para ulama ketika menyikapi ya sebagian kekeliruan Abu Hanifah diberi udurkan seperti itu. Beliau sudah bersemangat mencari hadis belum dapat. Maka beliau akan berijtihad dengan ijtihadnya sendiri gitu loh. Berbeda dengan imam setelahnya, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Ini sudah sudah banyak hadis sampai kepada mereka. Sehingga pendapat mereka dibangun di atas hadis yang mereka dapatkan. Gitu ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, coba kita kalau belajar fikih, itu banyak yang tidak sama dengan ulama yang lain. Kenapa? Karena itu keterbatasan hadis yang sampai kepada beliau. Masya Allah. Ini Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, pendapat Al-Maturidiyah. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mengatakan iman itu annal iqrara bil lisani ruknun zaidun wa laysa bi asr. Ya, bahwa mengucapkan dengan lisan itu adalah rukun tambahan, bukan asal. Jadi nggak apa-apa kalau nggak mengucapkan gitu. Berbeda dengan Karomiyah. Kalau Karomiyah mengatakan al-iman huwa iqrarun bil lisani faqat. Iman itu cuma menetapkan dengan lisan saja. Makanya bagi mereka orang munafik itu iman sempurna. Gitu ya. Kenapa? Yang penting sudah ngomong gitu ya. Yang penting ngomong beriman. Orang munafik kata mereka iman itu. Ngeri ya? Iya, ngeri ini. Masya Allah. Kemudian kalau Jahm bin Safwan, yaitu pembesar dari Jahmiyah, dia mengatakan al-iman huwal ma'rifatu bil iman, itu cukup mengenal dalam hati. Mengenal dalam hati. Makanya orang-orang seperti ini sampai berkesimpulan Fir'aun itu mukmin sejati. Mengenal kok. Buktinya Fir'aun mengatakan, ya Haman ibni li sarhan, ya la ali abluhul asbab, bahai menteriku, tolong bikinkan untuk aku menara yang tinggi sekali, untuk aku naik bisa agar aku melihat Tuhannya Musa. Berarti ikrar, menetapkan itu Fir'aun gitu ya. Makanya jangan salah kalau ada seminar judulnya Fir'aun mukmin sejati. Ya, kelirunya di sini. Kelirunya di sini memahami iman. Itu ya. Fir'aun itu jelas-jelas dicap sebagai kafir, dicap sebagai manusia yang paling ingkar kepada Allah. Akhirnya siksa dunia neraka, dunia akhirat. Sampai alam kubur Allah siksa. Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Neraka itu, kata Allah, ditampakkan kepada Fir'aun di pagi dan sore hari. Ya. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti ketika datang hari kiamat, Allah mengatakan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam asyaddul 'adab, siksa yang paling kerasnya. Itu di hari kiamat. Nah, adapun ditampakkan neraka kapan? Di alam kubur sekarang. Berarti kalau kita lagi ngopi pagi-pagi itu sama makan surabi, Fir'aun lagi ngeliat neraka. Kita sore-sore nyari gorengan, Fir'aun lagi ngeliat neraka. Itu ya, medangannya pakai apa? Pakai neraka, lihat neraka coba. Apa itu siksaan? Siksaan, Pak. Ustaz, wong cuma ngelihat kok siksaan. Nah, sekarang dulu nih namanya jarum ini. Nah, ini guntingnya, ini nanti motong itu kamu nanti kabur anaknya itu. Ya, Pak, kenapa? Takut itu ya, belum diapa-apain coba. Nah, itu takut duluan. Nah, makanya Fir'aun ini belum disiksa, baru ditampakkan. Kayak apa takutnya coba? Ya tadi anakmu disunat, nih udah punya iseng, ya besar kan? Ya nangis, jeritan kabur, bisa-bisa hajatan bubar gitu ya. Kenapa yang disunat kabur gitu ya? Nah, kan gitu. Masya Allah ya. Ini jadi menurut siapa? Jahm bin Safwan. Maka Ahlussunnah, Masya Allah, itu adalah akidah yang betul-betul dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya, penjelasan singkat seputar masalah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekokohan pada iman ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas iman sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.